Mari kita menghormati guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotyotu Namo Buddhaya. Tiap ke wihara ada yang baru ya. Minggu lalu yang baru karpet. Minggu ini yang baru tempat duduk. Minggu depan apa lagi? Orangnya yang baru. Wah, sadu. Banyak yang baru datang masuk. Kesempatan ini saya mau pakai untuk kasih berita baik mungkin buat kita. Supaya kita nanti pulang, oh ada kabar baik nih dari wihara gitu ya. Kabar baiknya menurut ajaran Dhamma, Sang Buddha, kita ini beruntung sekali. Avera beruntung, Aileen beruntung, kita semua beruntung. Keberuntungan yang luar biasa yang dimiliki kita yang muncul hari ini di sini, itu udah beruntung terlahir jadi manusia. Bulan ini tambahin nih, lahir manusia, terus kenal Dhamma, dan terakhir masih hidup. Tapi yang pertama aja udah beruntung sekali. Saya cuplik banyak pemahaman itu dari biku-biku yang belajarnya lebih jauh, lebih dalam ya. Ada biku namanya Sin Kemindo, itu beliaunya bilang begini, lahir jadi manusia itu potensi karma baik yang sudah dilakukan dan bisa dilakukan. Perhatikan ada dua. Yang sudah dilakukan dan bisa dilakukan itu luar biasa. Yang sudah dilakukan luar biasa, makanya bisa lahir jadi manusia. Yang bisa dilakukan, yang akan dilakukan juga luar biasa. Dan kehidupan sebagai manusia, defaultnya atau bawaannya sebenarnya melemahkan banyak karma buruk. Wah, menarik nih pernyataannya. Justru potensi untuk karma baiknya luar biasa. Kalau kita analisis pernyataannya Asin Kemindo, ada kebaikan yang luar biasa yang sudah kita lakukan, makanya jadi manusia. Dan di kehidupan manusia kita bisa punya kesempatan banyak melakukan kebaikan dibandingkan dengan kalau kita yakin bahwa kehidupan kita ini ada banyak alam lain ya, 31 alam kehidupan, terlahir sebagai binatang, kesempatan berbuat baiknya sangat sangat jarang. Terlahir sebagai makhluk di alam-alam yang rendah, yang susah, sangat jarang. Mereka menghabiskan karma aja, ya kan? Menjalani karma apapun lah yang mereka bawa. Kalaupun ada yang masih punya karma baik, umpamanya nih anjing, terlahirnya udah jadi anjing nih, tapi masih punya karma baik, jadi anjingnya buena, masih beruntung, masih ada karma baik artinya. Ya, tapi keberuntungan kita sebagai manusia ini sudah luar biasa. Nah, tinggal tugasnya ini, karma baiknya yang lalu sudah luar biasa membawa kita sebagai manusia. Sekarang tugasnya kita nih, karma baik yang akan dilakukan itu mau sebanyak apa dan mau seperti apa. Itu tinggal tugasnya kita nih. Sebenarnya pesan saya cuma itu. Jadi kalau mau diakhiri sudah bisa selesai sampai di sini. Tapi saya mau tambahkan ini berapa. Kalau kita sudah sadar nih kita beruntung ya jadi manusia. Wah, dulu kita udah luar biasa punya karma baik, lahir jadi manusia. Sekarang tinggal kita punya kesempatan katanya banyak bisa melakukan kebaikan. Saya mau sampaikan ada beberapa dasar
atau hal yang bisa membantu kita bikin karma baik yang banyak dalam kehidupan sebagai manusia. Khususnya kita yang ada di sini, yang malam ini hadir di sini, paling tidak ada 4 hal yang disebut 4 keberuntungan, sampati. Yang pertama, gati dulu. Gati sampati, kelahiran. Ya. Kita lahir, kebetulan ini tadi keberuntungannya sebagai manusia. Itu udah kita jadikan modal dulu. Ya. Saya skip langsung yang kedua aja. Yaitu upadi sampati. Upadi sampati ini keberuntungan fisik. Ini kebetulan yang sejauh saya lihat kita semua oke. Ya. Bisa jalan, duduk, berdiri, nanti pulang juga bisa. Ya, secara fisik sehat. Kalaupun ada yang sakit-sakit, kalau masih bisa hadir di sini udah luar biasa. Nanti itu artinya menandakan dia punya keberuntungan yang keempat. Nah, kita lihat dulu yang fisik dulu ya, yang kedua ini. Upadi ini. Sehat paling tidak. Kalaupun sakit masih bisa hadir, masih bisa beraktivitas. Itu udah keren tuh, udah satu keberuntungan. Nah, upadi yang lain kalau bisa dijelaskan lebih dalam, keberuntungan ini harus kita pakai untuk bikin karma baik adalah karena fisiknya oke, tidak ada masalah, kita bisa gunakan fisik ini untuk banyak melakukan kebaikan lewat 3 pintu, pikiran, ucapan, perbuatan. Maka pastikan keberuntungan ini yang kita sudah dapat dipakai optimal, bikin karma baik. Sederhananya yang upadi, yang fisik ini ya salah satunya kalau kita mau beraktivitas dengan fisik yang paling gampang, ke wihara rapi aja dulu. Membedakan antara kita mau ke pasar sama ke wihara gitu ya. Rapi gitu ya. Bante Asin Kemindo cerita, ada pengalaman beliau waktu di Singapura, petugasnya Satpam wihara di Singapura, tidak disebutkan namanya tempat wiharanya apa, tapi yang jelas Satpamnya itu sering ngomel ya, kalau lihat umat yang datang pakaiannya tidak rapi. Ya. Ke wihara rapi, ke wihara rapi. Apalagi yang fisik rapi. Kalau mau karma baiknya kita yang kita lakukan itu bertambah. Fisik digunakan dengan tepat, umpamanya jaga kesehatannya. Ya. Makan yang baik, ya kan? Nggak harus mewah. Terus apa lagi? Sekarang kan makan ada koreksi tuh. Makan harus dulu 4 sehat, apa? Katanya udah dikoreksi. Ternyata sekarang istilahnya bukan 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang gizi seimbang. Ya. Ada istilahnya ganti-ganti, gizi seimbang. 4 sehat 5 sempurna, dulu apa tuh, daging susu. Ternyata nggak melulu daging, ada protein, kalori, sama serat. Jaga fisik. Ya. Jadi upadi jadikan modal fisik kita ini, keberuntungan kita yang sudah kita miliki untuk dirawat, kemudian kita pakai seoptimal mungkin untuk bikin karma baik. Ini udah modal nih, ya. Jadi pulang nanti, saya punya modal fisik, saya harus rawat, terus besok pagi saya bangun, saya melakukan aktivitas pekerjaan, diingat nih, saya akan gunakan untuk nambah karma baik. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, keberuntungan kita lahir sebagai manusia sudah, itu yang pertama, fisiknya oke. Yang ketiga, kita lahir di waktu yang pas. Kala sampati. Waktu ini berhubungan dengan tempat. Waktu dan tempat. Ini kayaknya satu paket. Kita lahir di Klaten. Klaten pemerintahannya ya oke lah kita anggap ya. Fasilitas bisa, kita punya tempat ibadah, diberi izin untuk
berkumpul, berkegiatan, toleransi muncul di sana-sini. Oke, dibandingkan dengan kalau di saat ini sedang ada yang berjuang, mau ibadah aja susah di tempat lain, atau waktunya nggak pas, lagi berada di mana bencana alam. Jadi nggak punya kesempatan untuk bikin karma baik. Jadi kita punya modal itu, ya, punya modal waktu, punya modal tempat. Nggak kebayang nih kalau kita semuanya tinggal di mana yang nggak punya kesempatan. Aduh, mikir urusan memelihara fisik aja susah, apalagi mikirin bikin karma baik. Di mana contohnya? Hah? Tempat perang. Di Afrika contohnya, nggak ada perang tapi susah, sumber dayanya susah. Saya dengar cerita itu, perbandingan nih buat anak-anak semua. Besok pagi pukul 7 bangun, terus kemana? Pergi kemana? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekolah. Sementara di Afrika sana besok pagi, usianya kayak kalian, jam 7 pagi, kalian ke sekolah nyangkil apa? Bawa apa? Tas. Anak kecil itu bawa ember 2. Jam 7 pagi, bahkan lebih pagi. Harus jalan, kamu diantar naik sepeda. Dia jalan, karena nggak ada transport. Kalian ke sekolah, dia ke sumber mata air. Gimana mau buat kesempatan bikin karma baik? Ini aja habis waktu berjalan nyari air. Jadi kesempatannya untuk mengembangkan diri, kamu kan belajar, jadi diajarin baik di sana kan, di sekolah, pengetahuannya ditambah, ya kan, punya kesempatan praktek, toleransi, berbagi, ya, diskusi. Anak ini sehari-hari perjalanan ke sekolahnya aja, perjalanan ngambil mata airnya aja berjam-jam. Ya. Jadi itu kisah nyata yang diangkat di UNICEF untuk brosur-brosur untuk galang dana. Ironis ya. Jadi beruntung kan. Kalau tukaran tempat, aduh, Avera mah nggak jadi kayak Avera hari ini. Nah, jadi keberuntungan tempat dan waktu. Kita di sini, aduh, kalau dibilang oke banget. Tapi hati-hati, tiba-tiba Merapi, Batok Puang. Jadi nggak pas lagi, kita malah sibuk. Aku mau meditasi gitu ya. Meletus. Jadi hati-hati dengan kesempatan yang kita punya nih, keberuntungan yang kita punya. Pakai. Karena tiba-tiba bisa berubah. Afrikanya hijau royo-royo, kita yang kekeringan. Bisa aja. Kebayang nggak itu? Makanya harus pastikan modalnya yang kita miliki, keberuntungan yang kita miliki, sampati yang kita miliki, kita pakai benar. Ya. Fisik masih oke. Saya mau pakai untuk berbuat kebaikan. Kala sampati, waktu dan tempat nih oke. Nggak lagi perang, nggak lagi krisis air, krisis makanan. Nah yang terakhir nih, keberuntungan, jadi yang modal kita untuk nambah karma baik. Payoga sampati, cara. Kita punya banyak cara untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, untuk yang punya keberuntungan ini nih modalnya adalah, ini ada hubungannya dengan istilah di Dhamma, namanya orang kalau punya keberuntungan payoga, ini identik kalau dia punya keterampilan, punya kusala. Kusala itu bisa diterjemahkan kebaikan, tapi juga bisa diterjemahkan skillful, keterampilan, terlatih. Nah, kalau orang yang terlatih, dia itu bisa ngambil banyak kesempatan untuk, ini saya tahu nih,
lahirnya udah oke, fisik oke, kala waktu dan tempat oke, saya bisa ngambil banyak kesempatan untuk berbuat baik. Bisa paham kan yang keempat ini? Ini kadang-kadang ada orang yang agak mata kuda, saya cuman bisanya ini, bahasa Jepangnya isokuiki ya. Isokuiki. Itu agak oke nggak sih ini orang isokuiki aja, tapi baik. Ya bisa sih, cuman dia akan keberuntungannya kurang beruntung dibanding orang yang 1, 2, 3 nih. Lahirnya udah oke. Fisiknya udah oke. Kala sampatinya, waktu dan tempat oke. Dengan orang yang caranya banyak untuk bikin karma baik. Ya udah jelas dong. Bisa paham ya, keberuntungannya yang jelas lebih beruntung lagi yang dia bukannya cuman isoku akeh gitu ya. Wah, banyak nanam karma baik, caranya tahu gitu ya. Nah, 4 keberuntungan ini kalau kita pakai untuk, kita sudah tahu nih, saya karma baik masa lampau banyak, lahir sebagai manusia punya kesempatan banyak, modalnya atau keberuntungan atau kekuatan yang saya sudah punya, 4 ini saya pakai. Cuma yang keempat ini yang saya mau agak sorot ya. Ini karena hubungan dengan kusala kama. Keterampilan berbuat baik. Ini ternyata keterampilan berbuat baik ini erat hubungannya dengan kebiasaan. Kebiasaan mulai dari kebiasaan, kalau kita bilang kebiasaan buruk itu dari kebiasaan yang kecil, kebaikan juga mulai dari kebiasaan yang kecil. Ada yang ngomong masalah kecil jangan dibesar-besarkan, terus ada lanjutannya enggak? Masalah besar dikecil-kecilkan. Konteksnya apa ya itu ya? Masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Masalah besar kalau bisa dikecil-kecilkan. Itu kalau disalah pakai, salah paham orang bisa ini ya. Bisa salah ya. Itu kalau perbuatan salah yang kecil dibesar-besarkan. Perbuatan baik yang besar dikecil-kecilkan gitu ya. Malah kebalik ya. Maksud saya begini, lepas dari itu cukup membingungkan. Jangan menyepelekan kesalahan kecil. Takutnya kebiasaan. Telat sekali masuk sekolah, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Besok lagi telat, besok nggak apa-apa kok telat. Terus apa lagi? Lupa nyatet, lupa bawa sesuatu. Ya, padahal harus bawa. Terus apa lagi? Yang nyontek. Kecil katanya. Jadi kebiasaan. Jadi sesuatu yang kecil itu harus diperhatikan. Itu kalau buruk. Kalau yang baik juga diperhatikan. Makanya kebiasaan yang kita tuh jangan menyepelekan sesuatu yang kecil dalam konteks ini. Kalau perbuatan yang sederhana itu baik, itu jangan dipandang sebelah mata. Jangan disepelekan. Sama juga dengan kesalahan. Nah, kebaikan yang kecil, contoh aja. Senyum ramah dengan orang. Itu kan tanpa modal. Ya, cuman modal senyum, kebaikan, menyebarkan cinta kasih. Karena ada meta dulu kan di dalam. Alah, mau senyum aja. Ternyata itu bisa banyak mengubah situasi. Pernah dengar cerita kan, senyuman menyelamatkan nyawa. Ya, ada orang sore-sore pulang kantor, ya, dia sendiri lelah, tapi punya kebiasaan sederhana gitu, senyum. Capek banget hari itu udah ngelembur, tapi punya kebiasaan kecil yang sudah jadi kebiasaan, itu selalu berusaha ramah. Pulang kantor, kota besar ini lalu lalang, papasan sama orang, yang juga orang kota besar tuh lembur-lembur biasa ya. Kan kusut semua,
capek lah. Selisih badan, senggolan. Tuk. Ya. Orang yang terbiasa melatih diri untuk aku harus tetap ramah, penuh meta, senyum gitu. Tabrakan itu selisih senggolan, papasan sama orang ini. Orang ini lesu, saking capeknya nggak ada energi, nggak ngomong maaf, nggak apa, cuman ngangkat tangan gini. Yang orang ini yang punya kebiasaan baik tadi senyum. Terus besoknya orang yang ditabrak ini, yang cuma ngangkat tangan karena capek itu, berusaha nunggu si orang yang punya kebiasaan senyum ini. Nunggu di jalan itu. Betul, lewat nih. Terus disalami. Sama orang yang cuma ngangkat tangan, yang kusut masai itu gara-gara capek. Terus tahu nggak dia ngomong apa? Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Sore itu, petang itu, saya udah hampir mengakhiri hidup saya. Cuman karena kamu senyum, kok saya bilang dunia ini masih ada yang bisa bisa peduli dengan aku ya. Persoalan kecil, cuman senyum doang. Jadi jangan menyederhanakan kebaikan kecil. Dampaknya bisa besar. Begitu juga sebaliknya, yang buruk, yang kecil jangan disederhanakan, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, kembali ke bagaimana kita harus melatih diri kita untuk punya banyak keterampilan dalam melakukan kebaikan. Kita udah diajarkan juga, kalau di Parita, Manggala Sutta, Bahu Saca Casi Panca, ya. Winayo Cak Susikito, Bahu Saca, banyak pengetahuan, wawasan, ya, berketerampilan, itulah berkah utama. Jadi saya barusan ngajar yang agama Buddha untuk siswa SMP. Bagian ini jadi bagian yang kita diskusikan. Kenapa Sang Buddha mengatakan ini keberuntungan yang luar biasa? Orang yang punya pengetahuan, wawasan luas, dan punya keterampilan. Itulah berkah utama, ya kan, di Manggala Sutta. Karena dia punya payoga tadi, punya banyak cara untuk melakukan kebaikan. Contoh, sore ini, orang yang mempraktekkan cara keberuntungan, dia punya keterampilan, punya kemampuan berpikir, intelektualitas, cara gitu ya. Dalam keadaan sakit pun masih bisa berbuat baik. Udah cancer stadium berapa lah itu, kayaknya stadium paling tinggi berapa sih? 4. Udah stadium 4, orang udah lempeh-lempeh ya bahasa Jawa, udah nggak bisa apa-apa karena di chemistry kemo ya, kemo ya. Udah lempeh-lempeh. Tapi karena prakteknya aku tadi ya, keberuntungannya, aku manusia. Fisik masih oke, nggak cacat lah, walaupun sakit. Ya. Tapi 4 ini, yang keempat dia manfaatkan keberuntungannya. Ya. Oke, waktu lagi nggak perang nih. Indonesia masih oke. Beliaunya tinggal di Jogja nih. Jogja, Klaten oke, Indonesia masih oke. Dia pakai keberuntungan keempat. Aku tahu cara yang lain untuk berbuat baik. Yaitu apa? Kasih dana. Gak bisa kasih dana, cetus ide. Ini kayaknya Lebaran ini banyak yang orang-orang yang butuh merayakan Lebaran, tapi prihatin nih, gak punya baju, gak punya apa. Terus banyak panti-panti yang sudah panti-panti asuhan, panti-panti yang merawat ODGJ, butuh bantuan. Beliau cetuskan, galang dana yuk, dana pakaian bekas. Makanya sekolahan kita galang dana bekas, idenya dari ibu ini. Udah lempeh-lempeh loh. Tiap malam sakit.
makan nggak bisa lewat mulut, lewat sonde. Tapi bisa masih mikir, ayo bantu orang yuk. Apa nggak keren tuh? Dibandingkan dengan, ada cerita nih. Jadi manusia udah oke. Fisik, ya juga sakit. Sama kayak ibu ini. Ibu yang menggagas, ayo galang dana pakaian bekas. Ya, waktu dan tempat masih oke. Tapi nggak dipakai tuh yang keempat. Ya kalah level lah sama si ibu ini ya. Dia kayaknya nggak punya cara lagi nih. Padahal kalau dia caranya yang dia nggak punya gagasan, dia mau bikin kebaikan dengan pakai hartanya. Ini orang hartanya banyak. Saya sampai ngobrol sama Bulani, ini semoga dia yang keempat ini dia tergugah ya. Aku mau bikin kebaikan dalam keadaan kritisku. Wah, tapi kayaknya nggak dipakai-pakai nih kesempatan keempatnya. Jadi pesannya, kita nih udah beruntung sekali jadi manusia, punya 4 keberuntungan yang dibawa juga langsung dalam kehidupan kita ini. Ya, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Nah, saya mau pasangkan pembicaraan kita malam ini dengan hati-hati dengan kalau kita tadi ngomongnya, ayo berbuat baik, berbuat baik. Hati-hati jangan terjebak di tadi yang kecil-kecil yang buruk. Karena nanti jadi aku salah kama. Aku salah kama, perbuatan buruk itu kama buruk kan? Ada 10 ya? Betul ya, Mas Gede ya? 10 ya? Buruk ya? Dari itunya, kalau dari beratnya kan ada yang garuka, ada apa. Tapi sebenarnya 10 karma buruk ini kita harus hindari. Dari 3 pintu ya. Fisik, terus ucapan, sama mental, pikiran. Yang fisik ada di Pancasila kita. Yang dari fisik membunuh, mencuri, sama berzina. Ini karma buruk. Ya, kalau kita lakukan karma buruk. Dari ucapan, bohong, fitnah, terus bohong, fitnah, omong kotor, omong kasar. Ya. Dan yang terakhir ini, yang apa? Bergosip, bergunjing. Terus, gibah. Terus itu yang dari ucapan. Nanti kita kembali ke sana, kita lanjut dulu. Yang dari pikiran ada 3. Tadi kan sudah ya, 3 dari fisik, curi, bunuh, zina, curi ya. Bunuh, curi, zina, 3. Terus dari ucapan 4. Bohong, fitnah, kata-kata kasar, ya, sama bergunjing, ya, bergosip, bergunjing. Udah 4, 3, 7. 3 lagi dari pikiran. Dari pikiran, tamak, keserakahan. Bawaannya nanti anak-anaknya adalah iri hati, kedengkian, tamak. Menginginkan sesuatu yang orang lain miliki. Jadi kayaknya ada iri hati sana, tamak. Yang kedua dari pikiran, niat jahat. Punya pikiran-pikiran jahat yang berhubungan sama mencelakai, membenci, dan sebagainya. Dan yang terakhir nih, dari pikiran, pandangan salah, micaditi. Tidak percaya bahwa ada hukum alam yang mengatur, punya cara hidup yang berbeda dengan hukum alam. Kita loncat dulu yang ke lewat ucapan. Karena ini jadi sorotan juga buat kita yang kan karma baik tadi kita berupaya lakukan. Kita hindari karma buruk nih. Karena menurut saya karma buruk yang fisik kayaknya kita semua aman lah. Ya, mudah kan nggak bunuh kan, karena usahanya banyak.
Mau curi, waduh, amit-amit. Apalagi zina, udah ada, amit-amit. Ya, tapi yang paling gampang, kalau pikiran, saya nggak tahu nih, masing-masing setelah mendengar ini, bahaya ya. Ketamakan, niat jahat, pandangan salah. Nanti episode berikutnya kita bahas. Tapi yang paling gampang dilakukan adalah terjebak di sana. Yang tadi tuh, bergunjing. Saya bilang kenapa bergunjing bahaya ya? Kenapa bantai-bantai yang saya tahu sih bantai-bantai ini kalau tiap ngomong bantai A, bantai C, hati-hati karma baik, keberuntungan dipakai nih. Wah, untuk bikin karma baik. Tapi jebakan Batman-nya kita bikin karma buruk juga di yang keempat, yang dari ucapan ini yang itu bergunjing. Saya lihat bantainya nggak jelasin kenapa itu bahaya. Cuman saya cek ya, orang kalau namanya bergunjing, bergosip itu kan omong yang apa sih tentang orang lain? Yang baik. Kalau yang baik itu bukan bergunjing namanya ya, memuji ya. Bergunjing itu pasti yang diomongin yang nggak baiknya. Nah, kenapa ini jadi bahaya? Ini membuat kita sampai Bante Kemin bilang nggak bisa orang ini lepas dari alam bawah kalau tidak melepaskan kebiasaan dari bergunjing. Nggak bisa memenuhi syarat jadi sapurisa. Sapurisa tuh manusia yang luhur. Ya, kita kan sebenarnya masih putujana. Istilahnya kita nih kan putujana ya. Orang yang cenderung punya kekotoran batin. Kita berusaha pindah dari status nih. Kalau mau update status itu dari putujana ke sapurisa. Nggak bisa dia naik kalau dia belum beresin yang ini. Dari status aja tuh, itu status kehidupan, bukan status kesucian. Ya, boro-boro sotapana. Ya, putujana pindah ke sapurisa aja, orang baik aja nggak bisa. Kalau kita masih punya kebiasaan bergunjing. Karena waktu bergunjing, ngomongin jelek orang, itu cenderung kita itu lupa untuk lihat jeleknya kita. Kita tiba-tiba merasa, aku lebih baik dari dia dalam kesombongan. Maksudnya tiba-tiba muncul kesombongan. Contohnya bergunjing. Apa ya, saya susah prakteknya. Bukan berarti saya tidak ikut bergunjing, cuman lupa ini. Jangan. Ada yang bergunjing tentang apa tuh? Tuh orang utangnya banyak. Umpamanya ya, kan biasa. Jangan stereotip. Emang ibu tadi kayaknya itu yang perempuan yang sukanya bergunjing. Emang laki enggak? Saya matanya ke sana mau minta informasi ke ibu-ibu, ternyata enggak ya Bu ya. Laki juga banyak yang bergunjing kan ya di warung kopi. Omong tentang jeleknya orang. Wah, itu hutang untuk apa? Pamer, beli ini, beli itu. Yang ngomong tuh kayak dia sempurna banget ya. Pernah nggak sih kita lihat kita yang pendiam, kita kalau kita mau manfaatkan setiap momen untuk berlatih, mengamati pikiran, coba kita lihat. Orang yang bergunjing tentang jeleknya orang, itu dia lupa kalau dia sendiri bisa melakukan hal yang sama. Atau dia lupa bahwa dia juga bisa terjebak di perbuatan yang sama. Ada yang kita ngomongin jeleknya orang untuk belajar supaya tidak melakukan hal yang sama. Cuman seberapa jauh sih kita bisa pastikan kesadaran kita orang itu mengambil kredit untuk membeli harta yang tidak diperlukan. Itu kita harus tenang banget loh. Cek, aku sedang tidak menimbulkan kebencian. Itu ngomongnya pasti harus sangat itu ya, hati-hati gitu kan. Karena kita lagi ngecek pikir. Tapi biasanya kalau gunjing kan asik tuh. Disambut-sambut gitu ya. Itu yang berkembang. Lupa bahwa ini aku juga hati-hati. Masih ada keserakahan.
Aku juga jangan-jangan bisa terjebak di sana. Bahaya, karena pergunjingan ini kalau buat orang yang terlatih nggak mungkin bergunjing gitu. Ya. Makanya yang poin keempat ini dari pelanggaran sila ucapan harus hati-hati, karena kita sudah berupaya bikin karma baik banyak, dana lah, bisa bantu sana sini lah, jatuhnya di sana. Ya. Ya, saya mau nambahkan, karena kalau yang namanya bergunjing dan kita salah tangkap, itu berarti kita nggak boleh cerita tentang jeleknya orang. Bukan itu loh. Orang itu jelek, kita bisa lihat, tapi bukan sifatnya terus, aku kan enggak gitu, bukan gitu. Jadi kesombongan. Jadi kesombongan. Tapi orang lain berbuat hal yang buruk dan kita mendiskusikan untuk kita mengambil manfaat supaya tidak demikian, itu amat sangat bermanfaat. Ngerti maksudnya ya? Ya. Karena kalau enggak terus cerita apapun, bergunjing. Loh, ini enggak bergunjing. Ini ada kasus seperti ini. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita harus waspada. Hal-hal seperti gitu itu harus kita sadari, karena menceritakan keburukan orang lain dan menceritakan keburukan orang lain itu ada dua hal yang enggak boleh sama gitu. Jadi Pak Adi kepengen ngomongkan bahwa yang disebut bergunjing, ngomongkan jeleknya orang, itu jelek, itu karma buruk apabila itu tidak disertai dengan pemahaman bahwa di yang buruk itu kita tetap bisa belajar. Beda tuh itu. Ya. Jadi jangan terus nggak ada yang diceritakan. Ya, terima kasih Bulani tambahannya. Kita kan belum suci ya, lagi berjuang. Makanya ketika bicara tentang mau ambil contoh jeleknya orang, itu kalau Sang Buddha kan kelasnya beda. Sang Buddha mah lepas dari Niganta Natapunta, jangan diikuti cara pandangnya. Karena itu beliau sampaikan begitu. Karena ada yang keliru di sana. Niganta Natapunta, kita lahir dari karma lampau, makanya saat ini jangan banyak bikin perbuatan. Makanya diem aja, ngabisin karma lampau. Nah, Sang Buddha jelasin, sebut sih, ada Brahmana ini yang, tapi yang disampaikan itu bisa lihat nggak kualitasnya. Kalau kita biasanya yang jeleknya itu itu yang bikin kotoran batinnya. Jadi maksud saya hati-hati kalau bergunjing, jangan terjebak di pancingan. Kita malah lupa refleksinya. Saya pakai kata, kalau buat anak-anak, kalau ngomongin orang yang buruk itu ada istilah ngilon diri sendiri juga. Apa itu? Ngilo. Hati-hati. Saya bilang kalaupun kita mau pakai omongan kita tentang orang lain, itu kita lagi ngomong, itu cermin harus di depan kita. Kesadaran itu harus tajam benar kalau mau pakai kesalahan orang lain untuk dibahas. Hati-hati kalau nggak terjebak. Kalau saya latihannya, saya mah belum sesuci itu, saya mah latihannya, ya oke, saya dengar aja. Kalau ngomongin orang, saya takutnya, kekhawatiran saya ada, ini saya sebel loh, ada sebelnya, ada dia jahatnya umpamanya, buruknya itu, karena ternyata keburukan orang itu kita kadang-kadang nggak tahu itu benar-benar buruk atau enggak. Bisa kita pastikan dulu enggak? Nabrak, wah itu mah pasti suka mabuk apa-apa, kebut-kebutan. Bisa nggak kita kayak gitu ngomongin? Ternyata dia kebut-kebutan lagi nyopirin orang lagi sekarat. Kita nggak tahu, tiba-tiba ngomong. Bahaya nggak itu? Nggak ada faktanya. Jadi hati-hati kalau itu selalu saya bilang kita
kalau ngomongin jelek orang itu cermin tuh di depan kita. Karena nggak tahu, dia kulino mabuk, pasti mabuk, wah udah sebel kan. Bisa jadi kita terjebak di sana. Ternyata malam itu dia nggak mabuk. Apa saya di mobilnya itu lagi bawa orang yang lagi sekarat ternyata. Salah kita. Bisa jadi. Ya. Jadi ketika kepancing tuh, koleksi lama tentang dia muncul. Kulino mabok gitu. Itu saya bilang bisa kan terjebak di sana. Jadi hati-hati menurut saya kalau kita mau gunakan contoh-contoh buruk, kecuali kayak Sang Buddha, Niganta Natapunta, mengajarkan sesuatu yang keliru. Wah, jelas. Ya. Jadi kembali hati-hati kalau pakai yang jangan sampai terjebak di sana. Ya. Kalau kita mau pakai contoh, dia melakukan kesalahan, kita tuh bukan lagi berguncing, kita lagi belajar itu. Cuman hati-hati, itu kembali cerminnya di tempat, saya nggak mau kesalahan itu terjadi seperti dia. Saya akan hati-hati. Ya, oke. Jadi kita sudah punya kesempatan untuk bikin karma baik, jangan terjebak di karma buruk. Saya kira ini pesan yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ngomong ini juga cermin di depan saya. Ini hati-hati, ini karma baiknya, kesempatan untuk dilakukan banyak, badan oke, ya, lahir di tempat yang oke, waktunya pas, ya, bisa mikir cara banyak untuk kebaikan, coba ambil kesempatan mana, bisa melakukan banyak cara untuk menambah kebaikan. Modal ini yang kita harus pakai, ya. Karena kalau enggak kita cuman ngabisin karma lampau kita yang kalau kita nggak tanam lagi, kita nggak tahu kita mau kemana. Jadi manfaatkan kesempatan yang luar biasa yang sudah kita miliki dan jangan terjebak di karma buruk. Ya. Sabab papa sakaranang, ini masih maga puja nuansanya, kusala supa sampada. Hindari perbuatan tercela, buruk. Tambah banyak kebajikan. Sacita pariyodapana. Cita, pikiran dimurnikan, batin dimurnikan. Ya. Dengan demikian kita bisa sedikit demi sedikit mencapai pelepasan kekotoran batin sehingga semakin dekat dengan nibbana. Demikian semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.